Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal latihan yang kedua, melanjutkan soal latihan yang pertama. Masih materinya tentang torsi dan momen inersia. Oke, langsung saja. Sebelumnya, kalian sudah menonton video pembelajaran full satu bab tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Namun, latihan soalnya baru beberapa yang kemarin kita bahas, jadi sekarang akan melanjutkan. Yang pertama itu tentang momentum sudut. Sebelumnya kita review dulu. Momentum sudut itu merupakan hasil kali antara momen inersia dan kecepatan sudut. Oke, ini persamaannya ya. Dulu kalian pernah belajar momentum di kelas 10 ya, di bab momentum dan impuls. Tapi dulu itu yang kalian pelajari adalah momentum linier. Sekarang kita belajar apa? Momentum sudut. Ya, ingat ada analogi antara linear dan sudut. Coba masih ingat rumus momentum linear? T momentum ya. Ini masih ingat? Momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Sama di sini momentum sudut itu lambangnya L. Massa itu analog dengan inersia. Kecepatan, ini kecepatan linear. Kalau di kecepatan sudut lambangnya jadi omega. Oke, jadi persamaan momentum sudut adalah L sama dengan inersia dikali kecepatan sudut. Oke, lanjut ya. Kita latihan soal. Soal latihan yang pertama. Sebuah partikel bermassa 0,5 gram. Oke, melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut 2 radian per second. Jika jari-jari lintasan partikel 10 cm, maka momentum sudut partikel itu adalah, ingat yang ditanyakan adalah momentum sudutnya. Oke, penyelesaiannya yang pertama diketahuinya apa nih? Massa. Massanya itu 0,5 gram. Ingat, satuannya harus dalam kilogram. Berapa kilogram nih? Ini kan 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Ke gram ke kilogram itu 10 pangkat min 3. Berarti jadi 5 kali 10 pangkat min 4. Karena di sini sudah min 1. Kemudian omega. Omega, kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut itu omega. 2 radian per second. Kemudian R-nya, jari-jarinya 10 cm. Ingat ini masih cm, harus diubah menjadi meter. Jadi 10 pangkat min 1. Terus ditanyakannya apa? Sekarang yang ditanyakan adalah momentum sudut. Momentum sudut itu L ya. Oke. Berarti kita harus menyelesaikan dengan rumus momentum sudut. L sama dengan I kali omega. I-nya ada nggak? Oh, I-nya harus dijabarkan lagi. I sama dengan MR kuadrat dikali omega. M-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. R-nya 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Terus dikali 2. Omega-nya 2. Jadi ini berapa? 5 kali 2, 10. 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2. Uraikan dulu ya. Nih, gini kan. Jadi, ini 10 pangkat min 6. Di sini ada 10. 10 pangkat min 6. Jadi berapa? 10 pangkat min 5. Oke, bisa dipahami sampai sini? Satuannya jangan lupa. Satuannya apa? Satuannya kilogram meter kuadrat per second. Ya, bisa ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Materi yang kedua yaitu mengenai hubungan momen gaya dan percepatan sudut. Nah, hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut ini memenuhi persamaan hukum 2 Newton. Masih ingat hukum 2 Newton? Coba pasti ingat ya. Hukum 2 Newton. Gimana sih hukum 2 Newton? Sigma F sama dengan MA. Oke. Nah, sekarang ingat. Kita sedang bahas rotasi. Ingat analoginya? Sigma torsi sama dengan M itu analogi dengan I, A itu analogi dengan alfa. Jadi tabelnya kalian jangan lupa ya, yang analogi persamaan-persamaan.
Oke, satuannya jangan lupa dalam kilogram, dalam meter. Berarti torsi itu kan Newton meter ya. Oke. Lanjut ke soal latihannya. Silakan perhatikan dengan baik. Sebuah katrol dari sebuah pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Oke, jadi ini ada katrol, kemudian ada tali yang dililitkan, gitu ya. Katrolnya itu bergerak ke sini ya, sesuai arah panahnya. Biasanya kan katrol diabaikan. Jika momen inersia katrol adalah beta, tali ditarik dengan gaya tetap F, maka nilai F setara dengan Oke, di sini kita tidak menemukan angka ya, tapi kita disuruh untuk memformulasikan persamaan. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya nilai F. Oke, sekarang diketahui dulu deh. Diketahui kita punya info nih, kalau momen inersianya di sini adalah beta. Oke, ditanyakan apa? Ditanyakan F. Gimana nih? Pakai rumus yang tadi persamaannya. Jawab. Torsi sama dengan I alfa. Oke. Sekarang torsi itu kita dulu tahu ya. Ingat, kalau torsi itu kan sama dengan F kali R ya, atau F kali D, F kali L gitu ya. Oke, berarti kita bisa rubah nih di sini. Torsi yang ini kita rubah jadi F RI-nya kita rubah karena dia diketahui ini nih. Nah, ya. I-nya itu beta, sudah diubah jadi beta dikali alfa. Sekarang yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan F. F-nya ini. F berarti beta alfa. R-nya pindah ke bawah. R. Berarti ini formulasi yang kita cari, F sama dengan beta dikali alfa per R. Bisa ya? Jadi ingat, kita bisa menggunakan rumus kita yang pertama nih, yang ini, gitu, kepersamaan. Karena kan ditanyakannya F. Di sini tidak ada F. Oh, berarti torsi yang ini harus dijabarkan biar dia ada F. Tuh. Oke, selanjutnya mengenai energi kinetik. Energi kinetik apa nih sekarang? Energi kinetik sudut. Dulu kita belajar energi kinetik linier. Coba sambil direview dulu. Eka linier. Oke. Masih ingat setengah M V kuadrat. V ya. Jadi Eka sama dengan setengah M V kuadrat. Sekarang kita rotasi. Eka rotasi. Eka rotasi setengah ini karena hanya apa? Angka gitu ya. Sama M itu analog dengan I, V itu analog dengan omega. Bisa ya? Jadi ngapalin rumus itu gampang, asal ingat M itu I, V itu omega. Tuh, jadi eka rotasi adalah setengah inersia kali omega kuadrat. Bisa? Oke. Satuannya apa? Energi itu joule, momen inersinya masih dalam kilogram meter kuadrat, kecepatan sudutnya dalam radian per second. Oke, kita lanjutkan ke gabungan energi kinetik. Ketika benda menggelinding, maka benda memiliki kecepatan linier V untuk bergerak translasi dan kecepatan sudut untuk bergerak rotasi. Besar energi kinetik totalnya dirumuskan sebagai berikut. Energi total sama dengan energi translasi ditambah energi kinetik rotasi. Jadi, misalkan ini ada bola di titik A, kemudian dia bergerak menggelinding berpindah sampai sini. Katakanlah ini titik B. Ketika bola bergerak, otomatis bola tidak lurus bergerak begitu saja, tapi pasti dia bergerak sambil menggelinding. Makanya di sini dia berotasi, sedangkan di sini dia translasi. Oleh karena itu, persamaannya itu jadi eka totalnya adalah energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Bisa ya? Oke. Energi kinetik rotasi itu apa? Setengah I omega kuadrat. Tambah yang translasinya setengah mv kuadrat. Oke, ini energi kinetik total. Saya sampai sini. Oke, sekarang kita berlatih.
Sebuah silinder pejal dengan massa M dan berjari-jari R bergerak menggelinding dengan kelajuan V. Energi kinetik totalnya adalah, kita tulis dulu nih. Diketahui apa sih massa? Massanya itu apa? M. Jari-jari. Jari-jarinya itu apa katanya? R. Menggelinding dengan kelajuan. Kelajuannya apa? V. Energi kinetik total. Ditanyakannya Eka total. Ingat, Eka total itu ketika dia menggelinding itu ada dua. Ada Eka translasi dan Eka rotasi. Ya. Oke? Nah, di sini Eka translasi setengah M V kuadrat. Eka rotasi setengah I omega kuadrat. M-nya ada? Ada. V-nya ada? Ada. I-nya ada? Oh, silinder pejal nih, gitu ya. Nanti dapat DI. Omeganya ada? Oh, omeganya juga tidak ada. Berarti kita perlu mengingat sesuatu. I silinder pejal. I silinder pejal itu apa? Setengah M R kuadrat. Oke. Terus kita juga butuh omega. Omega itu apa sih? V per R. Oke. Jadi kita rubah nih. Setengah M V kuadrat ditambah setengah I-nya kita rubah setengah M R kuadrat. Pakai yang ini ya. Terus kali omega kuadrat. Omega kuadrat. Omega itu V per R. I-nya kuadrat. Jadi kuadratkan. Jadi setengah MV kuadrat ditambah berapa? 1 per 4 MR kuadrat. Ini V kuadrat per R kuadrat. Habis ya. Jadi setengah MV kuadrat ditambah 1 per 4. R-nya habis. M V kuadrat. Jadi berapa? Samakan dulu penyebutnya. 1 per 2 itu kan 2 per 4 ya. 2 per 4 MV kuadrat tambah 1 per 4 MV kuadrat. Jadi berapa? 3 per 4 MV kuadrat. Nah, ini jawabannya. Oke, 3 per 4 MV kuadrat. Bisa ya? Jika harus merumuskan persamaan. Oke. Sekarang hukum kekekalan momentum sudut. Oke. Bila tidak ada momentum gaya yang bekerja pada sistem, maka momentum sudutnya akan konstan. Yang namanya konstan berarti I awalnya akan sama dengan, L awalnya akan sama dengan L akhir. Berarti I awal, omega awal, ya. I akhir, omega akhir. Atau mau ditulis I1 omega 1, I2 omega 2. Tuh, bisa dipahami ya. Sekarang soal latihannya nih. Seorang penari berdiri di atas lantai es licin dan berputar di tempatnya seperti pada gambar. Mula-mula penari tersebut berputar dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya. Oke, jadi tangannya disilang nih. Nah, di dadanya. Kemudian penari tersebut kembali berputar sambil merentangkan kedua tangannya. Oh, sekarang tangannya direntangkan. Pernyataan pada tabel di bawah ini yang benar berkaitan dengan kedua keadaan penari di atas. Oke. Yang pertama kita tinjau momen inersianya nih. Momen inersia I sama dengan MR kuadrat. Ini R-nya pendek. Ketika direntangkan berarti R-nya menjadi besar. Berarti R-nya lebih besar mana? RB itu lebih besar daripada RA. Semakin besar R maka I-nya juga semakin besar. Oh, jadi IB itu lebih besar dari IA. Sampai sini bisa? Oke. Coba cari yang IB lebih besar. Oh, antara dua ini nih. Ya, IB lebih besar. IB lebih besar. Itu ya, IB. Nah, sekarang kalian jangan pusing ya, ini terbalik. Jadi sama aja. Jadi IA itu lebih kecil dari IB. Gitu kan ya. Jadi IB lebih besar dari IA. Sekarang momentum sudut. Momentum sudut itu akan kekal ketika tidak ada gaya lain yang bekerja. Berarti momentum sudutnya ini kekal.
kekal. Kalau kekal berarti IA sama dengan IB. Jadi yang benar yang mana nih? Oh, yang ini. Berarti jawabannya E. Bisa ya? Sekarang ke dinamika rotasi. Jika benda dalam keadaan diam atau setimbang dan bergerak kelajuan konstan, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Ini apa sih? Hukum 1 Newton. Ingat analoginya, ketika dirotasi, berarti sigma tau sama dengan 0. Ya? Namun, jika benda bergerak dengan percepatan tetap, ini apa nih? Ini hukum 2 Newton. Ya. Ingat ketika dirotasi, analoginya gimana? Sigma torsi I alfa. Gitu. Oke, ini adalah kesimpulan dari dinamika rotasi, yaitu kesetimbangan benda tegar. Ini ya. Kita nanti berlatih kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.